Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jilid Ramadan dengan NIM 8110. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem manajemen basis data. Database. Menurut Fabry dan Schwab, database merupakan sistem berkas terpadu yang dirancang terutama untuk meminimalkan duplikasi data. Lalu ada juga dari George Sender Chow, database adalah kumpulan informasi yang bermanfaat yang diorganisasikan ke dalam suatu aturan khusus. Informasi ini adalah data yang sudah diorganisasikan ke dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan seseorang. Jadi bisa kita tarik kesimpulan, database suatu sistem berkas yang dimana di dalamnya itu terdapat berbagai macam informasi, berbagai macam data yang nantinya diolah sesuai dengan kebutuhan pengguna tersebut. Akan menghasilkan suatu informasi yang nantinya akan dibuat suatu keputusan untuk perusahaan. Lalu DBMS atau bisa kita bilang dengan database management system. Jadi database management system itu adalah suatu program komputer yang digunakan untuk memasukkan, mengubah, menghapus, modifikasi, dan mendapatkan data atau informasi secara praktis dan efisien. Jadi DBMS ini sangat berguna bagi suatu perusahaan karena DBMS ini dapat meringankan beban dari perusahaan tersebut, seperti halnya kalau ada data-data dari data entitas dari perusahaan tersebut, kayak data pekerja, data para klien dan lain-lainnya. Jadi dengan adanya DBMS ini akan menguntungkan bagi suatu perusahaan. Dan juga DBMS ini dapat menginput data, mengubah sekaligus menghapus, memodifikasi apabila terjadi ada perubahan dalam data tersebut, serta dikelola sehingga menghasilkan suatu informasi yang berkualitas untuk perusahaan. Lalu keuntungan dari DBMS itu sendiri, pertama, pemusatan kontrol DBMS di bawah satu orang atau kelompok. Nah, dengan adanya pemusatan kontrol ini tentu saja akan meminimalisir kecurangan. Kedua, informasi basis data lebih efektif dalam pemakaian bersama oleh beberapa user dengan kontrol yang jaga. Jadi dengan informasi basis data ini digunakan bersama. Cuman ada istilahnya yang digunakan bersama itu oleh pihak-pihak yang dimana sudah terjaga, maksudnya tidak akan membocorkan data-data tersebut ke pihak lain. Lalu mudah dalam membuat program aplikasi baru dengan data bebas terpisah dari data yang tersimpan dari dalam komputer. Selanjutnya, menyediakan interface secara mudah bagi user dalam mengelola data secara langsung. Selanjutnya, kerugian dalam DBMS. Pertama, biaya tinggi. Tentu saja DBMS ini apabila perusahaan ingin membuatnya dibutuhkan suatu biaya yang tinggi karena DBMS itu tidaklah mudah untuk dibuat. Selanjutnya, sistem basis data lebih kompleks dibanding proses berkas sehingga mudah terjadi kesalahan dan sulit dalam melakukan pemeliharaan data. Karena DBMS itu kan nggak mungkin dong data yang diinputnya itu sedikit, otomatis kan lebih banyak. Nah, dengan adanya data yang lebih banyak, ada kemungkinan data tersebut akan terjadi suatu error, istilahnya ada kerusakan data. Nah, dalam pemeliharaan ini tentu saja tidak mudah karena sulit untuk memperbaiki DBMS ini. Selanjutnya, data yang terpusat dalam satu lokasi dapat berisiko kehilangan data selama proses aplikasi. Nah, data yang terpusat dalam satu lokasi maksudnya itu apabila suatu data dikumpulkan dalam satu itu, ada kemungkinan data tersebut hilang atau tidak terjadi kerusakan, sehingga
akan menyebabkan data lain ikut rusak. Nah, selanjutnya hierarki database. Data yang diorganisasikan ke dalam bentuk elemen data atau file, rekaman, record, serta berkas atau file. Elemen data adalah satuan data terkecil yang tidak dapat dipecahkan lagi menjadi unit lain yang mempunyai makna. Rekaman atau tuple adalah gabungan sejumlah elemen data yang saling terkait. Berkas adalah himpunan dari seluruh rekaman yang bertipe sama. Bisa kita lihat contohnya skema hierarki basis data ini, yaitu file itu berisikan record 1, record 2, record 3. Nah, dari setiap record individu itu memiliki recordan lain lagi. Jadi istilahnya ada memiliki data lain lagi. Itu yang dimaksud dengan hierarki basis data. Jadi ada seperti istilahnya kayak pohon. Lalu macam-macam database dibagi menjadi dua, flat files dan relasional. Jadi basis data flat files ini digunakan untuk menyimpan daftar atau data sederhana yang berukuran kecil sehingga bisa diubah dengan mudah. Pada dasarnya database tersebut tersusun dengan kumpulan string, satu atau lebih file yang bisa diubah. Hal tersebut mendapatkan informasi yang disimpan. Salah satu masalah dalam penggunaan ini adalah rentan terhadap korupsi data karena tidak ada penguncian saat digunakan atau dimodifikasi. Nanti contohnya bisa di slide selanjutnya, yaitu relasional, menggunakan sekumpulan tabel dua dimensi, tabel tersusun atas baris atau tuple. Dalam kolom atribut tersebut membuat hubungan antara kedua tabel tersebut. Harus digunakan atribut kunci, yaitu primary key, foreign key. Lalu untuk kelemahan ini implementasinya cukup sulit, lalu juga proses pencarian datanya sangat lambat karena kita harus menghubungkan kunci-kunci tersebut ke dalam beberapa tabel sehingga baru bisa kita mencari informasinya. Ya, contohnya seperti ini ya. Ini untuk flat files. Kenapa bisa dibilang flat files? Pertama, di situ disebutkan bahwa ada korupsi data karena tidak ada penguncian. Nah, untuk Excel seperti ini tuh istilahnya orang lain tuh bisa mengubah mau dapat filenya dari mana. Asal dia bisa buka, otomatis data bisa diubah juga. Ini untuk contoh flat files. Selanjutnya, nah ini untuk istilahnya untuk database relasional. Nah, relasional ini pertama bisa kita lihat ya tuh ada primary key, sisanya foreign key. Inilah alasan kenapa untuk pencarian data lebih sulit. Selanjutnya, nah ini dia relationship. Jadi untuk mencari informasi kita harus menyambung-nyambungkan primary key satu dengan primary key yang lain sehingga nanti akan berkesinambungan satu sama lain. Nah, struktur basis data ada 3, relasional, jaringan, hierarkis. Hierarki bisa kita bilang yaitu seperti akar ya, puncak hierarki. Jadi dari atas ke bawah itu banyak. Nah, ini harus model entitas ini memiliki satu induk tapi mempunyai banyak anak, sehingga membuat kelemahannya itu tampilan data kurang efisien, pencarian data tidak dapat melakukan pencarian data. Selanjutnya jaringan. Entitas memiliki banyak induk dan anak, lebih sedikitnya data rangkap dan lebih banyak terdapat hubungan antar entitas, sehingga hal tersebut menambah informasi atau hubungan yang harus disimpan lebih dalam database lebih dalam lagi. Lalu selanjutnya model data relasional, yaitu sebagai kunci ya, sebelumnya bisa di rewind ya. Selanjutnya untuk membuat basis data, pertama menentukan kebutuhan, kedua teknik pemodelannya bagaimana, ketiga tentukan diagram relasi entitas, keempat diagram kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.